Halo rekan-rekan Akademia, selamat berjumpa lagi dengan saya Anggono Raras pada pertemuan digital marketing sesi 11 dengan tema e-commerce marketing. Selamat belajar. Pada tahap awal untuk pertemuan ini, saya akan coba menjelaskan tentang 4 tipe e-commerce sebagai suatu bisnis model. Jadi di dalam bisnis model e-commerce ini ada empat kondisi ya. Yang pertama, business to customer atau kalau disingkat B2C ya, B2C. Yang kedua, business to business atau B2B. Yang ketiga, consumer atau konsumen to konsumen C2C. Dan yang keempat adalah konsumen ke bisnis atau C2B. Jadi 4 model bisnis dalam e-commerce tersebut akan kita bahas satu persatu ya. Apa yang dimaksud dengan B2C. B2C itu adalah satu kondisi perusahaan menjual produknya kepada konsumen, perorangan ya, konsumen. Kemudian yang kedua, B2B, business to business, yaitu perusahaan menjual produknya kepada perusahaan lain. Jadi sebagai usernya adalah perusahaan. Kemudian yang ketiga C2C. Jadi di dalam satu marketplace tadi, konsumen bisa menitipkan barang di dalam marketplace dan dijual kepada konsumen lainnya. Jadi sifatnya konsumen ke konsumen, jual beli antar konsumen ya. Satu sebagai penjual, satu sebagai pembeli. Lokasinya ada di marketplace. Kemudian C2B. Jadi perorangan ya, konsumen sifatnya perorangan, yang membeli adalah perusahaan. Ada perusahaan, contohnya seorang konten kreator itu menjual kemampuannya kepada perusahaan. Itu merupakan C2B. Itu gambaran dari 4 model e-commerce. Selanjutnya saya ingin coba menjelaskan yang dimaksud platform e-commerce. Jadi platform e-commerce itu merupakan satu aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan bisnis menyiapkan dan mengelola toko online. Jadi kalau kita melihat toko online yang ada saat ini, sebagai contoh Shopee, Tokopedia, itu adalah satu platform e-commerce ya, satu platform e-commerce. Jadi kemudian pemasaran e-commerce itu seperti apa? Yang pertama, menciptakan kesadaran tentang adanya toko e-bisnis atau e-niaga. Yang kedua, mengemudi lalu lintas ke toko.
Jadi dengan adanya satu aplikasi tersebut bisa mengarahkan pembeli datang ke toko. Contohnya toko yang ramai di Indonesia ya, Tokopedia, Shopee, Bling-Bling, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, mengubah pengunjung menjadi pembeli yang membayar barang yang dibelinya. Selanjutnya saya akan coba menjelaskan bagaimana untuk membuat e-commerce marketing strategi. Jadi rekan-rekan mahasiswa yang tentunya saat ini sudah tidak asing lagi dengan e-commerce ini ya. Nah, di sini untuk menyiapkan suatu e-commerce marketing strategi ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah search engine optimization atau SEO. Kemudian ada namanya content marketing. Kemudian yang ketiga email marketing. Yang keempat, sosial media marketing. Kemudian ada paid advertising, jadi iklan berbayar ya. Terus kemudian ada influencer marketing, yaitu orang yang mempunyai follower banyak sehingga apabila dia bicara banyak pengikutnya ya. Apakah mereka kenal? Enggak, karena mereka kenal hanya di sosial media ya. Kemudian conversion rate optimization atau CRO. Selanjutnya customer service and support. Dan yang terakhir adalah marketing analitik. Jadi ini nanti satu-satu akan coba saya jelaskan biar lebih paham. Baik, apa yang dimaksudkan dengan SEO atau optimasi mesin pencari ya? Itu adalah satu kondisi di mana situs web yang ramah seluler. Jadi artinya dia memang merupakan kalau satu cara bagaimana untuk menampilkan iklan Anda atau web Anda pada posisi yang menguntungkan sehingga gampang dilihat oleh konsumen ya, oleh yang penonton. Kemudian optimalkan waktu muat halaman, yaitu Google PageSpeed. Jadi dia mengelola, jadi SEO ini akan membuat apa yang Anda tulis di dalam website. Apabila Anda membuat website, maka website Anda atau blog Anda itu akan tampil di urutan utama ya, di urutan utama sehingga orang akan mudah sekali melihat website Anda. Kemudian alat yang direkomendasikan. Jadi rekan-rekan akademia untuk membuat satu SEO ini ada alatnya ya. Nah, di sini disebutkan ada namanya SEMrush.
SEMrush itu merupakan satu dari sekian banyak tool yang bisa dimanfaatkan untuk optimalisasi strategi SEM dan SEO. Kemudian yang kedua ada Mass Keyword Explorer, ya. Ini merupakan tool SEO yang efektif dan dirancang untuk meningkatkan visibilitas website di mesin pencari. Yang ketiga, Site Explorer by Ahrefs. Jadi tool SEO ini juga digunakan untuk menganalisa performa SEO seperti traffic, kata kunci, kemudian backlink atau link atau tautan, ya, satu website menuju website yang lain. Jadi di dalam untuk mengoptimalisasi data Anda, yaitu SEO tadi, ada alatnya. Yang pertama SEMrush, Most Keyword Explorer, dan Site Explorer, ya. Nah, itu bisa digunakan, ya. Coba Anda klik, coba sendiri apa yang dapat Anda lakukan, ya. Kemudian yang kedua adalah konten pemasaran. Dari konten pemasaran ini merupakan konten pemasaran untuk situs web e-bisnis melampaui arti konvensional dan mencakup halaman produk, kategori, dan keranjang. Copywriting adalah komponen penting dari pemasaran e-bisnis karena berkontribusi untuk mendorong konversi secara efektif. Berbagai area di mana dapat menerapkan konten pemasaran. 1. Halaman produk, judul, deskripsi produk, gambar resolusi tinggi, dan video demo. Kemudian bagian blog, buat konten di sekitar ceruk yang berharga dan informatif bagi prospek dan pelanggan. Contoh, posting blog, konten yang dapat diunduh, infografis, daftar periksa. Kemudian multimedia, ada banyak ruang untuk mendongeng untuk cerita e-bisnis seperti video, podcast, atau media interaktif lainnya untuk membuat konten. Jadi di dalam satu konten pemasaran tadi itu kita sudah menyiapkan halaman produk, kemudian bagian blog, dan multimedia, yaitu untuk melakukan satu komunikasi interaktif. Sekarang alat apa yang dapat digunakan untuk membuat konten pemasaran, ya. Yang pertama namanya Feedly, yang kedua Kusumo, kemudian yang ketiga Google Trend, yang keempat Grammarly, yang kelima Uberflip. Nah, jadi kalau Anda ingin tahu sesuatu yang lagi rame, Anda bisa menggunakan Google Trend untuk mengetahui. Silakan dicoba. Contohnya Google Trend pemain sepak bola. Nah, di situ muncul yang pemain yang lagi tren di Indonesia maupun dunia, tinggal ya akan muncul, tinggal keinginannya seperti apa. Kemudian tren jurnal,
yang lagi tren saat ini. Nah, itu bisa. Kalau Grammarly itu adalah untuk tata bahasa ya, tata bahasa. Dalam hal ini tata bahasa Inggris ya. Jadi Anda bisa coba satu-satu digunakan ya. Apa yang manfaat dari Feedly, Kusumo, Google Trend, Grammarly, dan Uberflip. Kemudian yang ketiga adalah email marketing atau pemasaran email atau email pemasaran ya. Di sini di dalam email dapat meningkatkan upaya membangun daftar melalui taktik pemasaran yang cerdas. Email yang dapat Anda kirimkan yang pertama urutan sambutan untuk pelanggan baru. Yang kedua email transaksional agar pembeli mendapatkan informasi terbaru tentang pembelian mereka. Ya. Kemudian yang ketiga, email promosi. Sesekali untuk mempromosikan peluang. Yang pertama adalah upselling, yaitu praktek mencoba untuk meningkatkan nilai penjualan dengan menjual produk atau layanan yang lebih mahal. Kemudian cross-selling, teknik menawarkan produk tambahan guna mendukung performa produk yang sudah dibeli sebelumnya. Jadi untuk menggunakan e-marketing ini alatnya ada beberapa. Yang pertama MailChimp, ConvertKit, Active Campaign, dan GetResponse. Ini Anda nanti bisa dicoba ya satu persatu apa yang dimaksud atau manfaatnya daripada MailChimp tadi, ConvertKit, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah pemasaran media sosial. E-commerce adalah salah satu industri yang sangat diuntungkan oleh media sosial. Alasannya adalah niat pengguna saat menggunakan sosial media ditambah iklan, produk tidak selalu dianggap mengganggu. Jadi kalau saat ini kita membuka sosial media, pasti di dalamnya ada iklannya yang muncul ya, iklannya yang muncul. Jadi kalau kalian membuka YouTube, jadi untuk YouTube yang channel-channel yang mempunyai viewer yang banyak di atas 200 atau di atas, semakin besar viewernya, maka iklan yang tampil di situ akan semakin banyak. Kemudian alat media sosial yang dapat digunakan yaitu namanya Hootsuite, kemudian Sprout Sosial, dan yang ketiga Espresso, dan yang terakhir Buffer. Jadi silakan ini dicoba buat satu-satu, dicoba di dalam HP kalian apa yang muncul ya, apa yang muncul. Kemudian yang kelima adalah iklan berbayar. Jadi iklan berbayar ini adalah salah satu cara orang mengiklankan ya.
mengiklankan produk Anda. Kalau Anda punya produk, baik itu barang atau jasa atau pelayanan, maka dapat diiklankan melalui iklan berbayar. Jadi di sini semua sosial media dia memiliki iklan berbayar. Mulai dari Google, YouTube, kemudian Instagram, Facebook, dan segala macam ya, semuanya iklan berbayar. Jadi Anda masuk ke salah satu, biasanya iklan berbayar itu ada extension ads-nya ya, Google Ads ya, atau Google. Kemudian kita di sini disebutkan alat iklan berbayar. Investasikan dalam iklan pencarian dan iklan Google Shopping untuk menarget. Jadi ini Anda bisa bayar ke sosial media untuk mengiklankan produk Anda ya. Ada yang klasifikasinya untuk harian, untuk mingguan, untuk bulanan ya, atau berlangganan bisa itu. Nanti sambil kita diskusikan ya, tapi coba kalian mencoba sendiri. Kemudian yang keenam, marketing influencer ya. Di sini ada orang ya, ada orang yang sudah mempunyai follower banyak, sehingga setiap informasi yang diberikan oleh dia banyak yang merespon ya, banyak yang melihat. Ini sekarang ini pemasaran influencer atau marketing influencer ini banyak digunakan tidak hanya di dunia bisnis tapi di dunia politik ya, di dunia politik. Sehingga dia untuk biasanya influencer itu kan untuk mengcounter atau memberikan konten-konten yang sifatnya bisa booming ya, bisa mempengaruhi follower ya. Kemudian alat pemasaran influencer ini, marketing ini adalah follower wong. Follower wong. Kemudian create, dan yang ketiga hype auditor. Follower wong ini adalah alat pendengar sosial dan alat Twitter gratis untuk menemukan, menganalisis, dan mengoptimalkan pertumbuhan sosial. Sementara create merupakan langkah untuk membantu semua orang mengidentifikasi influencer, menjadi influencer, dan memperkuat pesan mereka di antara kelompok-kelompok yang berpikiran sama. Kemudian yang ketiga, hype auditor, yaitu rumah bagi para pemikir cepat dan pemain ambisius yang ingin merevolusi landscape pemasaran. Jadi tinggal Anda mau butuh seperti apa yang ingin Anda ciptakan, tinggal pilih salah satu atau pilih tiga-tiganya juga dicoba masing-masing, bisa. Kemudian yang ketujuh adalah conversion rate optimization atau CRO. Jadi di sini untuk meningkatkan tingkat konversi toko e-commerce itu dapat digunakan yang pertama mesin rekomendasi. Mesin rekomendasi
mempersonalisasi pengalaman berbelanja dengan menyarankan produk kepada pengunjung berdasarkan riwayat pembelian dan penelusuran situs web mereka. Yang kedua, pengabaian keranjang. Perangkat lunak pengabaian keranjang mengirimkan email pengingat kepada pembeli yang meninggalkan situs web tanpa menyelesaikan pembelian. Platform e-bisnis seperti BigCommerce menawarkan fitur ini sebagai bagian dari produk mereka. Yang ketiga, perolehan prospek. Alat ini membantu memandu pembeli melalui corong konversi melalui pop-up. Tampilan berupa jendela kecil yang muncul dengan informasi tertentu di sebuah perangkat. Kemudian alat untuk CRO. Ada 3, yaitu Sumo, OptinMonster, dan Trust Pulse. Nah, ini coba kalian dicoba ya. Dicoba apa yang terjadi. Kemudian bagaimana membuat satu CRO yang ada menggunakan Sumo atau OptinMonster atau Trust. Coba salah satu. Selanjutnya yang ke-8 adalah layanan dan dukungan pelanggan. Di dalam satu proses untuk meningkatkan tingkat konversi toko e-commerce dapat dilakukan dengan 3 tahap. Yang pertama ada mesin rekomendasi, di mana mesin rekomendasi mempersonalisasi pengalaman berbelanja dengan menyarankan produk kepada pengunjung berdasar riwayat pembelian dan penelusuran situs ya. Nah, ini hampir sama dengan yang ke-7 ya. Ke-7 sama kegiatannya. Kemudian alat untuk membuat layanan dan dukungan pelanggan ini antara lain ada namanya Zendesk, kemudian Freshdesk dan Intercom ya. Intercom. Ini nanti Anda bisa coba ya, dibuka lewat di Google Chrome gitu, coba seperti apa. Kalau saya yang saya gunakan adalah Google Ads untuk beriklan ini materi yang ada di dalam sosial media saya. Rekan semua, sekarang kita coba masuk ke analisis pemasaran. Analisis pemasaran itu merupakan salah satu aspek penting di dalam CRO, di mana hal ini menguji berbagai elemen situs web. Selain itu, melacak kinerja toko membantu untuk mengevaluasi dampak dari perubahan. Memiliki alat analitik akan membantu untuk melacak semua aspek ini. Alat analitik kuantitatif mengatur data kuantitatif seperti kunjungan, konversi, tampilan halaman, rasio pentalan, dan lain-lain. Di sisi lain, alat analitik kualitatif menggunakan peta panas, rekaman
sesi pengguna, dan visualisasi funnel atau corong untuk menjalankan pengujian A atau B dan memahami kinerja kualitatif situs web. Jadi kalau analisis pemasaran membutuhkan alat ya, alat. Alat yang diperlukan atau dapat digunakan adalah Google Analytics, Hotjar, Optimizely, Crazy Egg, dan Kissmetrics. Nah, itu alat-alatnya ya untuk analisis pemasaran. Jadi Anda dapat menggunakan alat ini di dalam e-commerce Anda ya, e-commerce Anda. Baik, itu rekan-rekan semua dari